Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan materi kita Al-Quran Hadis untuk kelas 8 dengan tema yang baru di bab 5, yaitu Meraih kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai materi kita berdoa terlebih dahulu agar materi pembelajaran pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Ala nabiyyi sholihah, Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini ada sedikit yang berbeda untuk tugas kalian. Nah, biasanya tugas berada pada akhir pembelajaran, tetapi pada kesempatan kali ini tugas berada di tengah-tengah penjelasan. Jadi diharapkan kalian mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir agar tidak tertinggal tugas yang harus kalian kerjakan. Bisa dipahami ya? Jangan sampai di skip. Baiklah, pada materi bab 5 ini kita akan mempelajari kompetensi dasar yang pertama, yaitu menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan 19, kemudian Al-Qasas ayat 77 dan Surat Ali Imran ayat 148 tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian juga mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-A'la, Al-Qasas, dan Ali Imran, dan menyimpulkan keterkaitan kandungan Quran Surat Al-A'la, Al-Qasas, dan Ali Imran dengan kesalahan gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif pada akhir zaman atau zaman akhir. Baiklah anak-anak, untuk mengawali, pada dasarnya manusia dilahirkan di dunia ini dalam keadaan suci, dalam keadaan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali kita dengan potensi baik, tetapi Allah juga membekali kita dengan potensi buruk. Nah, itulah yang menjadi pilihan kita sebagai manusia hidup di dunia ini. Akankah kita menjadi manusia yang baik, atau akankah kita menjadi manusia yang buruk? Nah, jika seseorang itu mampu mengolah potensi baiknya, maka ia akan menjalani kehidupan yang lurus, yang diridhoi Allah. Tapi sebaliknya, jika kita tidak menjaga potensi yang baik itu, maka kehidupan kita akan tersesat, akan bertentangan dengan aturan Allah yang akhirnya menjadikan kita hidup dengan susah sendiri. Nah, gaya hidup materialistik, gaya hidup hedonis, gaya hidup konsumtif harus kita hindari sebaik-baiknya.
Karena apa? Karena itu akan berpengaruh dengan kehidupan kita. Lalu sebaiknya bagaimana? Gaya hidup yang bagaimana? Gaya hidup yang sederhana saja. Dalam gambar ini ada sederhana seringkali lebih mewah daripada menghambur-hamburkan kekayaan. Lalu apa aja? Apa itu materialistik? Apa itu hedonis? Akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baiklah anak-anak, untuk yang pertama yaitu materialistis. Materialistis itu adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Materi itu bisa berupa barang, bisa uang, bisa benda-benda yang itu menjadikan kesenangan bagi kita. Nah, materialisme yaitu pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa memedulikan halal ataupun haram. Nah, gaya hidup yang seperti ini itu memang sangat banyak sekali. Bahkan dari kita sendiri kadang kita materialistik. Kalau bahasa gaulnya itu matre. Apa-apa minta berupa uang atau apa-apa minta imbalan uang atau barang. Dan itu menjadi kesenangan kita. Nah, akibatnya apa kalau jika kita terlalu senang dengan materi? Yaitu akibatnya kita bisa menjadi pengemis, pencuri, penipu, perampok, atau kriminal seperti halnya koruptor. Ketika materi itu tidak bisa kita dapatkan dengan mudah, segala cara apapun akan kita lakukan. Entah itu haram, mencuri, korupsi, itu akan kita lakukan karena kita saking cintanya. Loh, Pak, masa nggak boleh senang sama uang? Boleh, boleh. Tapi jangan terlalu materialistik, jangan terlalu senang. Karena sebagian daripada harta kita itu adalah milik orang lain. Sebagian harta yang kita punya itu adalah hak orang lain. Maka ada halnya sedekah, ada halnya zakat. Itu adalah harta kita yang kita berikan kepada orang lain. Kalau semuanya kita miliki dan kita ingin menyimpan itu, ingin memiliki itu semuanya, berarti kita termasuk orang yang materialistik. Nanti bisa menentang hukum dan akhirnya bisa dipenjara seperti halnya yang terjadi pada saat-saat ini. Di dalam Quran surat Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, bahwa harta yang kita miliki itu akan kita bawa terus, akan kita miliki terus. Padahal kita suatu saat nanti akan meninggalkannya itu. Dan di akhirat nanti yang akan ditanyakan adalah amal kita, bukan harta kita. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Orang yang terlalu senang dengan harta akan dilemparkan ke dalam hutama. Apa itu hutama? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Ini apa ini? Ini adalah nama, hutama itu adalah nama bagian daripada api neraka yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang yang panjang. Bahwa balasan amalan kita yang buruk nantinya akan
kita pertanggungjawaban di akhirat. Nah, ini dia tugasnya. Tugas yang pertama untuk kalian yaitu jelaskan perbedaan materialisme dan hedonis. Apa bedanya? Pengertiannya. Dan berikan contoh gaya hidup materialisme dan hedonisme. Berikan contoh tadi. Ya. Apa itu hedonisme? Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Ya. Tugasnya ditulis di buku tulis saja, tidak dikumpulkan sekarang, tapi akan dikumpulkan pada kesempatan selanjutnya. Baiklah, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ini apa hubungannya dengan materi kita? Setelah ini Bapak akan menjelaskan bahwasannya boros itu adalah perilaku setan. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya yaitu hedonis. Kalau tadi materialis, sekarang hedonis. Sebutan untuk orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan hidup tanpa memperdulikan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan. Jadi yang penting senang. Kalau materialis tadi adalah yang berkenaan dengan barang. Apa-apa dikaitkan dengan uang, apa-apa dikaitkan dengan barang. Nah, akibat gaya yang seperti ini itu adalah gaya hidup yang konsumtif atau boros. Konsumtif, hanya mengonsumsi. Konsumtif itu kita, contoh singkatnya, kita hanya bisa membeli tapi tidak bisa memproduksi. Kita membeli makanan, jadi kita membeli online shop misalkan baju, tapi kita tidak bisa membuat makanan, membuat baju, membuat karya. Tidak bisa seperti itu. Konsumtif hanya mengambil apa-apa yang ada di luar diri kita, di luar kemampuan kita, yang kita jadikan kesenangan untuk kita. Contoh kecil lagi, misalkan, mohon maaf, ketika kita melihat media sosial, ketika kita melihat internet, kalau kita hanya mengambil informasi saja, ya baik, mengambil informasi itu baik, tapi kalau hanya mengambil informasi saja, nantinya tidak dilakukan, itu termasuk konsumtif. Melihat YouTube, melihat materi apa, tetapi kita tidak melakukan, kita tidak berbuat, tidak memproduksi sesuatu, itu namanya konsumtif. Dan juga boros. Nah, pemasukan tidak ada, tapi pengeluaran terus menerus. Kalau dalam pepatah bahasa Indonesia, besar pasak daripada tiang. Nah, itu boros. Nah, lalu bagaimana? Dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 11, rugilah ia di dunia dan di akhirat, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Orang-orang yang boros, orang-orang yang konsumtif itu amatlah sangat rugi. Lalu bagaimana? Ya kita memperbanyak amal soleh. Kita bagaimana? Kita harus produktif. Nah, gaya hedonis ini yang harus kita hindari. Nah, ini ada gambar orang belanja dengan tas seperti itu. Lupa itu kebutuhan.
Oke, kalau kebutuhan boleh. Kebutuhan tidak sama dengan kesenangan, hanya yang dibutuhkan saja. Kalau kamu membeli apa yang tidak dibutuhkan, berarti kamu hanya membeli kesenangan. Nah, kesenangan, tujuan kesenangan inilah yang disebut dengan hedonis. Misalkan punya HP satu, udah hasilnya masih bagus. Di sana muncul HP baru lagi, tapi kamu belum punya, ingin beli HP lagi. Padahal HP yang lama masih bisa digunakan. Itu namanya hedonis. Baiklah anak-anak, untuk materi pada bab 5 ini kita cukupkan sampai sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada masih bab 5. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi ilmu buat kalian, sebagai pengetahuan buat kalian bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya untuk mengkonsumsi saja, tapi harus juga produktif. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.